Shalom semua, ini tugas akhir dari sekolah minggu. Ya, tugasnya hiasan membuat nama. Namanya IKEY. IK itu namaku. Aku akan menggantungnya di pintu kamarku. Terima kasih, dadah. IPA pagi ini nih Kak. Iya Kak Martin, pastinya adik-adik masih semangat kan? Harus dong. Gimana kabarnya? Semoga baik ya. Pastinya dong. Kalau Kak gimana nih kabarnya? Kabarnya puji Tuhan baik sekali. Nah juga puji Tuhan baik sekali. Nah sebelum kita mengawali pagi kita pada pagi hari ini, kita goyang-goyang dulu, bangkitin semangatnya sambil bangkit berdiri. Lagu pertama kita apa Kak? Yesus Pokok.
Masih semangat dong adik-adik? Pastinya masih dong Kak. Lagu ketiga kita mainin apa nih Kak? Judulnya Allahku Besar. Masih Musik. tetap berdiri ya. Oke adik-adik, sekarang kita akan mulai ibadah kita, tapi jangan lupa dulu siapkan Alkitab dan minum cerianya ya. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Maskanta PA. Adik-adik bantu berdiri ya. Nah adik-adik, untuk lagu pembukaan kita pada pagi hari ini, kita nyanyikan dari Kidung Ceria 151, Aku Bersukacita. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa, jika Engkau telah memberikan kami nafas kehidupan yang baru di pagi hari ini. Ya Tuhan, jika sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami, kiranya Kau pimpin dan sertai kami dari awal ibadah kami hingga akhirnya. Doa yang jalan dan sempurna ini kami alaskan hanya dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Oke adik-adik, nas pembimbing kita pada hari ini terambil dari Yakobus pasal yang pertama ayat 22. Yuk kita buka Alkitabnya. Yakobus pasal yang pertama ayat 22.
Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan melakukan inti firman-Nya. Amin. Oke adik-adik, sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 196. Marilah, marilah. Marilah, marilah hai saudara, menyatakan terang dunia. Banyak orang remalangan menderita, diliputi kegelapan kemelut. Marilah, marilah hai saudara, menyatakan terang dunia. Baik adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang makasih dan hebat dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas pernyataan-Mu sehingga pada hari ini Kau telah mengumpulkan kami anak-anak-Mu untuk kami bersama-sama mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Ya Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Bimbinglah kakak yang akan mengajarkan kami, dan juga bimbinglah kami ya Tuhan, supaya dapat menerima pengajaran dari kakak lain dengan baik, dan tidak dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, dan demikianlah doa kami, menurut keberdoaan mengucap syukur. Amin. Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Baik bukan? Yuk, kita buka kitabnya. Kita buka dari kitab Imamat 8 ayat 1 sampai dengan 10. Kita membaca bersama-sama ya. Pentahbisan Harun dan anak-anaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan korban penghapus dosa, 2 domba jantan dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat di depan pintu kemah pertemuan. Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sesudah itu dikenakannya kemeja kepadanya, diikatkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk, baju efod, dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya. Dikenakannya lah tutup dada kepadanya, dan dibubuhnya di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Kemudian ditaruhnyalah serbam di kepalanya, dan di atas serbam itu sebelah depan ditaruhnyalah patam emas, yakni jamang yang kudus, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinyalah kemah suci serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semuanya itu. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Anak-anak, bacaan kita adalah kitab Imamat. Jadi, kitab Imamat adalah peraturan mengenai kehidupan dan penyembahan. Sebagian besar hukum dalam imamat adalah mengenai upacara keagamaan. Tetapi terdapat juga hukum mengenai kebersihan dan sikap hidup yang serupa dengan 10 perintah Allah. Nah, hukum itu semuanya mencerminkan maksud Allah terhadap bangsa Israel yang harus dipatuhi.
Anak-anak, jadi bacaan pagi ini Tuhan berfirman kepada Bapak Musa untuk memanggil Bapak Harun dan anak-anaknya. Ada apa ya? Rupanya Bapak Harun dan anak-anaknya akan diberi jabatan imam. Beri jabatan imam. Dalam kitab imamat ini jabatan atau tugas imam itu turun-temurun. Ya. Kalau zaman dulu tidak ada sekolah khusus untuk imam ya. Semua dibentuk dalam keluarga. Jadi dididik, diberitahu semua di dalam keluarga. Jadi sudah dibentuk, sudah dipersiapkan untuk menjadi imam. Tidak seperti sekarang harus kuliah ya. Wah, sekolahnya harus tinggi sampai S1, S2 gitu. Nah, sebelum Bapak Harun dan anak-anaknya menjadi imam, Bapak Musa harus menguduskan mereka. Kudus. Kalian tahu arti kudus apa? Ya, kudus di dalam bacaan hari ini adalah lain daripada yang lain. Ya, lain daripada yang lain. Atau terpisah atau hidup suci. Anak-anak, Bapak Harun dan anak-anaknya harus kudus untuk memenuhi tugas sebagai imam. Dan Bapak Musa melakukan semua yang Tuhan perintahkan secara benar. Karena Tuhan menyampaikan setiap hal secara tepat dan terperinci. Berarti Bapak Musa harus mendengar dengan baik setiap tugas yang diperintahkan Tuhan. Dan juga dia juga harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Nah, dari pembacaan tadi, sekarang bagaimana Oma juga, anak-anak juga bagaimana kita harus bersikap. Ayo kita belajar untuk mendengar. Atau kita belajar menjadi pendengar. Kalau pendengar berarti harus pendengar. Pendengar itu adalah orangnya. Mendengar, nah kita ini. Mendengar setiap pesan atau perintah Tuhan dengan cara yang benar melalui firman-Nya. Tapi kita cuma hanya bukan mendengar saja. Tapi kita juga harus melaksanakan apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Jadi kita harus jangan mendengar. Satu, itu mendengar firman Tuhan. Dan kedua, kita juga harus mendengar dan melaksanakan nasihat orang tua kita. Ada yang suka membantah, enggak, kalau mama atau papanya kasih tahu atau mama papanya memberi nasihat. Ada kan yang suka melawan. Ada yang begitu loh. Itu tidak baik. Lihat Bapak Musa tidak membantah. Itu tidak boleh membantah. Kedua, tidak boleh memotong pembicaraan. Pembicaraan siapapun. Kalau Oma bukan pembicaraan orang tua. Kalau kita lagi dinasehati, tidak boleh dipotong. Orang tua, guru, teman, atau orang yang lebih tua, siapapun. Kalau kita sedang dinasehati tidak boleh dipotong. Kadang-kadang kita tidak tahu maksud orang itu. Sebenarnya mama menasihati kita potong pembicaraannya. Enggak, ma, begini. Kita tidak tahu ujungnya itu apa. Kita bicara tidak benar. Apa yang mama maksud baik, nanti kalian sudah memotongnya, sudah nyerocos duluan. Berarti itu tidak mencontoh Bapak Musa.
menjadi anak yang baik dan benar. Ya. Dan kita juga harus hidup kudus. Lain daripada yang lain. Ini lain daripada yang lain ada untuk hal-hal yang baik. Bukan, wah saya lain daripada yang lain. Saya lebih jago berantem. Oh, bukan yang begitu. Kita harus lain daripada yang lain. Mempunyai kelakuan yang baik. Sopan. Ya kan? Ramah. Gampang tersenyum. Nah, itulah yang dikehendaki Allah. Lain daripada yang lain. Hidup kudus. Tidak boleh mencuri. Saya pintar mencuri. Bukan itu yang dimaksud. Pintar dalam pelajaran. Pokoknya dalam hal-hal yang baik. Ya anak-anak ya. Bagaimana? Bisa tidak? Bisa tidak seperti Bapak Musa. Menjadi pendengar dari Tuhan. Setelah itu kita hidup kudus seperti Bapak Harun dan anak-anaknya dan Bapak Musa juga. Tapi kalian harus bisa menjadi pendengar dan pelaku hidup kudus. Mari kita belajar bersama-sama. Oma juga belajar, kalian juga belajar. Ya, untuk hidup yang baik dan benar lain daripada yang lain. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu anak-anak, jaga kesehatan ya. Tuhan memberkati kalian. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Nah, untuk aktivitas kita kali ini, kita akan membuat poster. Posternya itu tentang apa, Kak? Nah, posternya itu tentang aku pengikut Tuhan Yesus. Nah, jadi di poster yang kalian buat, kalian harus menuliskan tulisan aku pengikut Tuhan Yesus, seperti itu. Dan untuk kreasinya bagaimana? Kreasinya itu sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Bisa digambar, bisa diberi hiasan-hiasan. Nah, sudah sepertinya itu saja. Terima kasih, selamat membuat posternya. Dan jangan lupa dikumpulkan ke kakak lain yang kalian kenal di lingkungan kalian masing-masing ya. Selamat hari Minggu. Nah, adik-adik, setelah mendengarkan firman tadi yang telah kakak ceritakan, kita nyanyikan lagu dari Hidup Ceria 160, tiap orang yang mendengar. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranmu, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tak syukur. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan juga tadi sudah ada aktivitasnya. Jangan lupa ya dilakukan aktivitasnya. Sebelum itu kita mau berdoa syafaat dulu nih. Dilipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang makasih dan hebat dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu sehingga pada hari ini Engkau telah mengumpulkan kami juga ya Tuhan pada hari ini untuk kami melaksanakan doa syafaat ya Tuhan. Ya Tuhan, bimbinglah supaya firman-Mu yang tadi sudah kami dengar itu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Tanpa kurang suatu apapun juga. Ya Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu kepada orang tua kami sehingga sampai saat ini dapat selalu sehat ya Tuhan, dan juga Engkau telah membimbing mereka sehingga orang tua kami dapat mencari nafkah ya Tuhan untuk menghidupi keluarga. Tuhan, bimbinglah orang tua kami ya Tuhan dalam hari-hari mereka ke depan dan selalu beri kesehatan ya Tuhan, terutama dalam masa pandemi ini juga, supaya mereka dapat tetap bekerja dengan baik
dapat menghidupi keluarga kami masing-masing juga dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Dan juga kami mau berdoa untuk sekolah kami. Terima kasih juga ya Tuhan atas penyertaan-Mu kepada sekolah kami, sehingga sekolah kami bisa menjadi tempat bagi kami untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Ya Tuhan, bimbinglah sekolah kami ya Tuhan. Bimbinglah guru-guru kami yang mengajar, supaya dapat mengajarkan kami dengan baik ya Tuhan, walaupun pada masa pandemi ini jadi sekolah harus berjalan dengan online. Dan juga bimbinglah kami ya Tuhan, yang walaupun kami juga harus belajar dengan online, tapi kami dapat mengikuti pelajaran guru-guru kami dengan baik, dan kami dapat melaksanakan tugas kami juga dengan baik ya Tuhan, sehingga kami juga dapat mendapatkan nilai yang baik juga ya Tuhan lewat sekolah kami. Dan juga ya Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja kami ya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu kepada gereja kami, sehingga dapat menjadi tempat bagi jemaat-jemaat-Mu untuk beribadah. Bimbinglah para pelayan-pelayan-Mu di gereja ya Tuhan, yaitu pendeta dan juga majelis jemaat, supaya mereka dapat melaksanakan tugas mereka, entah di IRT atau mungkin di ibadah hari Minggu ya Tuhan, supaya mereka dapat memberikan tugas pelayanan mereka dengan baik, sehingga setiap ibadah tersebut dapat berjalan dari awal hingga pada akhirnya tanpa korupsi apapun. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Plakat PA. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu kepada Plakat PA, sehingga dapat menjadi tempat juga bagi anak-anak-Mu untuk belajar sedikit dari firman-Mu ya Tuhan, dan juga mengenal Engkau. Ya Tuhan, bimbinglah supaya mereka, anak-anak Plakat PA ini ya Tuhan, dapat terus mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan dengan baik, sehingga mereka juga terus diberkati ya Tuhan. Dan juga bimbinglah kakak lain ya Tuhan, supaya mereka juga dapat selalu siap untuk memberikan pengajaran firman-Mu kepada adik-adik lain ya Tuhan, sehingga semuanya ini hanya demi kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu juga kepada bangsa dan negara kami, sehingga sampai saat ini dapat terus berkembang ya Tuhan, walaupun di masa pandemi ini juga negara kami dapat mengatasinya ya Tuhan. Bimbinglah para tenaga medis ya Tuhan, dan juga dokter dan segala orang petugas rumah sakit ya Tuhan, supaya mereka dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik. Dan juga bimbinglah para pemimpin negara kami ini ya Tuhan, dari presiden, menteri-menterinya, gubernur, wali kota, bupati, dan di bawahnya ya Tuhan, bimbinglah supaya semua kebijakan-kebijakan yang mereka ambil ya Tuhan, semuanya juga demi keselamatan kami semua ya Tuhan. Dan juga bimbinglah supaya bangsa ini dapat sembuh total ya Tuhan dari pandemi virus corona ini, sehingga kami dapat kembali hidup normal seperti biasa ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Demikianlah doa anak-anak-Mu ini yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, tinggallah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Warta PH hari ini kakak mau menyampaikan terima kasih kepada adik-adik yang sudah mengikuti IMPA hari ini dan sudah mengirimkan aktivitasnya hari ini. Kakak juga berharap adik-adik untuk sehat selalu dan tetap menjaga kesehatan kalian dan tetap menggunakan masker ya kalau kalian keluar-keluar. Dan juga jangan lupa minggu depan kita akan tetap IPA seperti biasa, dan juga adik-adik kakak harapkan mengirimkan aktivitasnya kepada kakak lingkungan masing-masing. Oke, kakak harap juga kalian sehat selalu ya. Terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mengakhiri IPA kita hari ini, kita akan menyanyikan satu lagu lagi diambil dari Hidup Ceria 203, Berkumandang Suara dari Seberang. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah jayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah jayamu. Kirimlah berita Injil, menyatakan yang dalam. Kirimlah berita Injil, menyatakan
adik-adik, sekarang kita sudah ada di akhir ibadah. Sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, kita mau berdoa dulu. Nah, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih dan yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami, sehingga pada hari ini kami telah menyelesaikan ibadah hari Minggu, pelayanan anak dari awal hingga pada akhirnya ya Tuhan. Bimbinglah ya Tuhan dalam kami di hari-hari ke depan, supaya kami juga dapat melaksanakan firman-Mu juga dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Dan juga bimbinglah kami dalam kami melaksanakan kegiatan kami di hari-hari ke depan, supaya kami dapat melaksanakan kegiatan kami semua dengan baik ya Tuhan, entah itu bekerja ataupun bersekolah bagi anak-anak lain dan sebagainya. Ya Tuhan, sampaikanlah kami ya Tuhan, nanti pertemukan kami kembali di minggu depan ya Tuhan, untuk kami bersama-sama walaupun di rumah, tapi bimbinglah dan ingatkan kami supaya kami dapat tetap melaksanakan ibadah hari Minggu pelayanan anak di minggu depan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, demikian doa kami, dan dalam berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.